Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Salah satu orang yang selalu diserang oleh fahim. Wah, pokoknya serapnya habis-habisan. Bahkan mengarah kepada fitnah, saya kira. Itu adalah Gus Islah Bahrawi. Dan melihat kejadian kemarin, melihat berita yang beredar kemarin, bahwa Fahim melakukan pencabulan, ya, bahwa Fahim melakukan perselingkuhan. Ini tanggapan bijak Gus Islah Bahrawi. Kita coba simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dihebohkan oleh sebuah berita di mana salah seorang kiai di Jember dilaporkan oleh istrinya karena ternyata mencabuli santriwatinya dan dia punya kebiasaan menggilir santri-santrinya untuk dimasukkan ke dalam kamarnya. Nah, ini menjadi menarik kenapa? Karena ternyata kiai ini memiliki akun bernama Benteng Akidah yang katanya, saya juga nggak tahu sih sebenarnya, sering menyerang saya, mengkafir-kafirkan saya, menuduh saya fasik, liberal dan sebagainya. Dan dia ini selalu mengatakan saya karena saya produk Amerika, seolah-olah saya adalah sosok yang ingin menghancurkan Islam, disusupkan ke dalam karena dikirim oleh Amerika, kurang lebih begitulah. Saya juga sebenarnya saya nggak tahu dan nggak pernah mau peduli karena setiap apapun yang saya sampaikan di dalam berbagai konten saya selama ini di media sosial, saya hanya ingin menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif, yang terbuka, dan Islam itu adalah agama yang hidup dengan tradisi-tradisi diskursus keilmuan dan pemikiran yang luar biasa. Makanya perbedaan tafsir di dalam Islam itu sebenarnya sejatinya biasa-biasa saja karena kita punya tradisi itu. Tapi ternyata oleh kiai ini disikapi dengan label kafir, kadang-kadang saya dituduh fasik, kufur dan sebagainya. Saya sudah lihat di akun Benteng Akidah itu. Tapi ternyata memang kiai ini punya permasalahan sendiri dalam urusan libido sepertinya. Tapi ya udahlah, kita tidak usah mengurus soal moral orang lain. Tapi menurut saya begini, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh tampil seolah-olah manusia yang paling. Penyakit manusia itu kan merasa paling Islam, merasa paling beragama, merasa paling hebat, merasa paling pinter. Lalu dia menjelek-jelekan, menghina dan mengkafir-kafirkan orang yang dianggap punya pemikiran berbeda. Dari pelajaran ini, apa yang dilakukan oleh kiai ini berkat laporan istrinya ini, saya minta kepada pihak kepolisian ini harus betul-betul disikapi dengan penegakan hukum yang clear. Karena apa? Kita baru saja melewati seorang ustadz yang dihukum mati dikuatkan oleh Mahkamah Agung karena ternyata korbannya adalah santrinya. Ini kita harus memahami bahwa presiden seperti ini tidak boleh terjadi di tempat lain dan tidak boleh terjadi lagi dan lagi. Karena apa? Ini bisa mencoreng nama pesantren, bisa mencoreng nama kiai meskipun perbuatan ini dilakukan oleh oknum-oknum. Ini kalau di Amerika nih, pelaku child molester seperti ini memang biasanya dihukum berat. Mereka seumur hidup tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah di mana anak-anak di bawah umur biasanya berkumpul. Dan bahkan para pelaku dari terpidana pencabulan anak-anak di bawah umur ini biasanya dikasih tanda sehingga dia itu tidak boleh memasuki wilayah-wilayah anak di bawah umur. Karena konon santriwatinya ini adalah anak-anak di bawah umur semua. Nah, ini menjadi satu warning kepada kita bagi penegakan hukum dari pihak kepolisian. Ini harus betul-betul dijalankan supaya tidak menjadi contoh bagi yang lain. Tegaknya hukum seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap salah seorang pelaku pencabulan santri yang dihukum mati di Jawa Barat itu, ini juga harus bisa diberlakukan. Saya bukannya dendam karena karena kiai ini ternyata konon sering menyerang saya, bukan itu. Ini adalah pelajaran supaya nama pesantren tidak tercoreng, nama kiai tidak tercoreng. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa kita jangan pernah terlalu bersikap berpura-pura seolah-olah kita ini paling suci, paling beragama, paling alim dan sebagainya. Kita tampil biasa aja. Karena kita ini kadang-kadang tampil pura-pura di depan publik, tapi sebenarnya Allah Maha tahu berbagai pelanggaran-pelanggaran dosa yang kita perbuat yang tidak kita bisa baca di depan publik. Hidup penuh dengan pura-pura itu menjadi berat. Oleh karena itu, atas kejadian ini marilah kita
tampil apa adanya, marilah kita berbuat baik, jangan pernah memberi label kepada orang lain kafir, fasik, murtad, musyrik, syirik dan sebagainya. Janganlah, karena kita semua ini sejatinya adalah manusia biasa yang pasti memiliki dosa, pasti. Jangan kemudian klaim-klaim kebenaran itu selalu diaku punya miliknya sendiri, jangan kemudian klaim-klaim kesalahan pasti milik orang lain. Oke, jelas ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk semua orang. Ya. Apalagi yang beragama Islam. Agar jangan sampai punya watak, punya karakter sok paling benar, sok paling suci, sok paling tidak punya dosa. Ya, dan tuduh sana tuduh sini tanpa bukti yang jelas. Coba ceklah bagaimana kemudian tanggapan si Fahim ini kepada Gus Islah Bahrawi. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Gus Islah tadi. Produk barat, liberalisasi, bahkan kafir. Itu kan label-label yang tidak mesti diucapkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain. Bahkan kerennya Gus Islah Bahrawi, urusan persoalan pribadinya biarkan, gak mau terlalu ikut campur. Itu kemudian menjadi ciri bahwa Gus Islah itu hanya bertengkar urusan pemikiran. Artinya apa? Yang selama ini dia sampaikan adalah murni dari pola pikirnya, hasil penelitiannya, hasil analisisnya, tanpa ada embel-embel yang lain. Begitu saudara. Dan ini penting untuk ada banyak ayam di sini ya, nggak apa-apa, suara alam. Dan ini penting untuk pelajaran bagi kita semua. Penting sekali. Dan memang karakter si Fahim itu seperti itu sedari dulu. Ternyata sekarang diuji oleh Allah. Nggak tahu dibukakan benar-benar aibnya oleh Allah. Karena ini masih belum terang benderang. Karena masih belum masuk ke pengadilan. Karena ada dua narasi yang bertentangan. Sangat bertentangan antara mantan istrinya dengan Fahim. Ketika saya malam mendengarkan klarifikasi Fahim, ya ternyata sangat berlawanan. Bahkan Fahim sekarang menganggap mantan istrinya itu musuh. Coba bayangkan. Kalau apa yang diucapkan oleh istrinya adalah benar, maka Fahim benar-benar bejat, biadab, dan selama ini ternyata dia ya sok suci. Tetapi kemudian kalau apa yang diucapkan oleh istrinya ya itu adalah salah, maka di sini pun Fahim saya kira jangan merasa diri paling suci. Karena toh ternyata faktanya bahkan kepada istrinya dia nggak mau, nggak bisa ngurusi kepada keluarganya sendiri. Ya, dia belepotan untuk ngurus satu orang. Apalagi kemudian, wah, ini saya kira pelajaran dari Allah kepada seseorang, ya, agar jangan show. Kan sekarang munculnya di keluarganya, nggak dari orang lain. Bahkan orang yang pernah satu ranjang dengannya. Betapa seperti ini Allah membukakan ya kuasanya untuk memberikan pelajaran kepada seseorang agar punya mulut itu harus dijaga dengan baik. Kalau mau diucapkan, ucapkanlah sewajarnya, ucapkanlah sebijaksananya. Gitu bos. Saya kira ini teguran. Kalau itu adalah tidak benar. Tetapi kalau benar, ya kejadiannya benar-benar si Fahim melecehkan, mencabulkan, selingkuh dan sebagainya, maka di sini Allah sedang membukakan kekuasaannya
untuk menunjukkan bahwa orang yang selama ini sok suci dan menuduh orang lain kafir, bahkan sesama ahlul kiblat itu, tidak lebih jahat dan biadab dari seekor binatang. Tidak lebih mulia dari orang yang dituduhnya kafir. Begitu saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya karena ini bakal sangat cukup seru saya kira, dan akan cukup panjang karena proses pengadilan menanti untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kalau faktanya benar nanti, jangan Anda seret ini ke urusan agama, ke urusan Islam, ke urusan kiai, copot label kiainya, copot label agamanya dan sebagainya. Ini murni kesalahan Anda, kebiadaban Anda, kekurang ajaran Anda sebagai seorang personal yang tidak bisa kontrol diri. Ya, copot lembaga pesantren, urusan personal. Dan ada manfaatnya. Kalau salah tuduhannya berarti terselamatkan semuanya. Dan ini menjadi pelajaran bagi Fahim untuk bisa lebih menjaga diri, menjaga lisannya agar nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh merasa suci, nggak boleh merasa benar sendiri, sehingga menafikan kebenaran yang lain. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.